Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan materi tentang perbaikan alat tangkap berbahan tali dan pancing. Adapun cakupan materinya adalah yang pertama, kita akan melaksanakan praktik bagaimana menyambungkan tali dengan berbentuk simpul mata atau eye splice. Kemudian yang kedua, menyambungkan tali dengan joining splice, dan yang ketiga dengan menggunakan back splice. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak pemaparan materi berikut ini. Nah, sekarang kita akan laksanakan bagaimana caranya membuat simpul eye splice. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah bahan untuk mengikat strand supaya tidak terurai dengan menggunakan selotip berwarna. Adapun yang kita gunakan adalah warna kuning, merah, dan biru. Dan setiap ujung kita lilitkan supaya tidak mudah untuk terurai. Selotip yang berwarna hitam ini berfungsi untuk mencegah supaya tali tidak mudah terurai. Dan selotip berwarna hitam juga ini sebagai tanda untuk lebarnya simpul. Masukkan strand, harus diloncati satu strand di depannya. Yang pertama yang kita masukkan adalah strand yang berwarna biru. Maka pastikan strand di depannya satu diloncati, kemudian kita masukkan strand yang berwarna biru sampai semuanya masuk. Kemudian yang harus kita lihat adalah tidak boleh ada dua strand dalam satu celah. Sisanya diputar talinya, kemudian loncati kembali satu strand untuk memasukkan strand yang berwarna merah. Setelah diputar tali, tinggal satu strand yang tersisa. Maka itu digunakan untuk strand yang berwarna kuning. Setelah tiga strand ini masuk, maka kita cek kembali dan pastikan seluruh celah telah dimasuki oleh strand. Kemudian untuk kegiatan berikutnya adalah kita ulangi langkah dari awal dengan memasukkan strand yang berwarna biru dan pastikan hanya ada satu strand yang diloncati, tidak boleh lebih. Ulangi langkah dari awal, kemudian masukkan strand warna merah dan warna kuning. Setelah itu, lakukan terus-menerus sampai semua strand habis ke ujungnya ya. Warna yang merah, kemudian tali diputar. Setelah itu kita masukkan kembali warna kuningnya. Dan inilah hasil dari pembuatan eye splice. Setelah simpul eye splice sudah bisa, maka kita gabungkan dengan menggunakan simpul joining splice. Kita siapkan selotip berwarna merah, kuning, dan biru. Kemudian selotip berwarna hitam berfungsi untuk mencegah lilitan terbuka dan ikatan supaya tali tidak mudah terurai. Kemudian kita buka pintalan kedua ujung talinya yang telah dililit oleh selotip berwarna tadi. Kemudian kita samakan panjang kedua ujung tali, kemudian kita gabungkan. Dan pastikan semua ujung tali saling bersilangan. Setelah itu kita masukkan strand berwarna biru satu persatu dari ujung yang satu, kemudian ujung yang berlawanan kita masukkan pula strand yang berwarna biru. Dan ini dilakukan secara bergantian. Jadi kita gunakan yang satu warna. Setelah warna biru selesai,
maka kita lakukan hal yang sama pada strand yang berwarna kuning, baik ujung satu dan ujung yang berlawanannya. Setelah strand warna kuning masuk, maka sisa adalah strand warna merah. Dan strand warna merah itu tinggal sisa strand yang di tengah. Kemudian kita masukkan strand warna merah dari ujung satu dan ujung yang lainnya dengan cara yang sama pula. Setelah seluruh strand masuk, baik ujung satu dan ujung lainnya, kita pastikan tidak ada strand yang tertinggal atau ada celah yang diisi oleh dua strand. Kemudian kita lakukan terus menerus sampai seluruh strand masuk semua. Dan yang harus diperhatikan adalah kita lewatin satu strand di depannya, ya, baik ujung yang satu maupun ujung yang satunya. Yang harus kita pastikan tidak ada strand yang tersisa di kedua ujungnya, harus masuk semua. Strand merah masuk, dan yang ini adalah strand kuning, ya, kita masukkan. Maka inilah hasil pembuatan joining splice. Kemudian bila eye splice sudah, kemudian joining splice sudah, selanjutnya kita lakukan dengan menggunakan back splice. Ujung tali untuk pembuatan back splice harus dibentuk seperti ini, ya, dengan menggunakan solati berwarna, ada warna kuning, biru, dan merah. Kemudian ketiga ujung talinya ini harus saling mengikat antara satu dengan yang lain dengan arah yang berbeda, ya. Dan solati berwarna hitam ini digunakan untuk pengikat tali supaya tidak mudah terurai. Bentuk simpul seperti kipas angin, ya, arahnya sama. Jadi, nah ini seperti kipas angin, bisa diputar-putar. Dan lipatkan strand satu dengan yang lainnya dengan cara menjepit antara strand biru dengan kuning, kuning dengan merah, ya. Dibentuk sampai seluruh strand saling mengikat dan menguatkan dengan arah yang berbeda-beda. Kencangkan ikatan masing-masing strand sampai betul-betul ke ujungnya, ya. Nah, ini sudah semakin terlihat arahnya yang saling berlawanan dan berbagi. Kemudian buka solati berwarna hitam, ikatan supaya tali tadi tidak mudah untuk terurai. Setelah itu kencangkan kembali ikatan ujung talinya. Setelah tali ujung talinya kencang, maka yang harus kita lakukan adalah masukkan strand berwarna biru dengan meloncati satu strand depan. Kemudian kita masukkan strand berwarna kuning, ya, dengan tetap loncatin satu strand di depannya. Tinggal satu yang tersisa untuk strand berwarna merah. Jadi tali diputar, kemudian masukkan dan loncati satu strand di depannya. Lakukan terus menerus. Kemudian kita masukkan strand yang warna kuning, kita tali diputar. Setelah itu kita masukkan kembali strand warna biru dan lakukan terus menerus sampai seluruh strand habis. Yang harus kita perhatikan, setiap celah hanya diisi oleh satu strand. Kita lakukan sampai benar-benar habis seluruh strandnya. Nah, kuning masuk,
Maka inilah hasil pembuatan simpul back splice. Demikianlah materi pembelajaran kali ini. Semoga materi ini dapat berguna untuk melakukan perbaikan alat tangkap dengan berbahan tali dan pancing. Terima kasih dan sampai berjumpa di materi berikutnya. Kami dari LPK Anggrek International Cross PT Puncak Jaya Samudra menyatakan bahwa video tentang melakukan perawatan alat tangkap penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di darat telah sesuai dengan standar IDUCA. Terima kasih.